Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Reza. Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya pelajari dalam satu semester ini. Ya baik, kita masuk ke yang pertama, pertemuan satu. Ya, kita masuk ke pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, dosen hanya melakukan perkenalan serta membahas tentang pengantar mata kuliah, pendidikan Pancasila, dan menjelaskan peraturan pada waktu perkuliahan dan sistem penilaian pada mata kuliah tersebut. Pertemuan kedua. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai salah satu tonggak penting. Kelima sila ini mengandung nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mencakup pelaksanaan keadilan, penghormatan terhadap sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial tanpa dasar negara. Bangsa akan kehilangan arah dan stabilitas. Penafsiran Pancasila terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman dulu. Masyarakat, tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Suparno memainkan peran signifikan dalam kemanusiaan dalam perumusan Pancasila, menjadikannya fondasi yang kuat bagi negara Indonesia. Pertemuan ketiga, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai dasar spiritual dan moral. Ini mencakup pengakuan terhadap satu Tuhan, penghargaan terhadap nilai-nilai agama, toleransi, kebebasan beragama, perlindungan tempat ibadah, dan kebijakan pemerintah yang inklusif. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang harmonis dengan menghormati dan mendukung keberagaman agama. Tujuannya menciptakan masyarakat harmonis dan menghormati keragaman agama. Nilai ini bisa diterapkan melalui doa, meditasi, dan praktik agama sehari-hari. Jika tidak diterapkan, negara bisa mengalami konflik sosial seperti kasus penjarahan truk ikan lele yang menunjukkan rendahnya kesadaran moral masyarakat. Pertemuan 4. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia mencakup perlindungan hukum, pendidikan HAM, perlindungan kelompok rentan, kesetaraan di depan hukum, penanganan pelanggaran HAM, dan kerjasama internasional. Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang adil. Konflik bersenjata seperti KKB mengganggu hak asasi manusia dan menyebabkan kehilangan nyawa dan perpindahan penduduk. Globalisasi membawa nilai asing yang mempengaruhi sila kedua, Pancasila. Pendidikan penting untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan pada generasi muda. Pertemuan 5. Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia, mengutamakan keutuhan NKRI dengan pendidikan kultural, keberagaman, toleransi, pemberdayaan masyarakat bangsa Indonesia, dan perayaan nasional. Ini memperkuat persatuan dan budaya membuat Indonesia kuat dan harmonis. Pemerintah merespon tantangan ini dengan pendidikan Pancasila, literasi politik, dialog terbuka, peran media, dan pengembangan sikap kritis. Sementara itu, masyarakat berkontribusi dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menghargai keberagaman dalam menghadapi pandangan yang mendukung negara lain. Penting untuk mendengarkan dengan seksama, menjelaskan dengan penuh kesabaran, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Pertemuan 6. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan sesuai dengan sila keempat Pancasila, menekankan musyawarah untuk mufakat, kepemimpinan bijaksana, representasi demokratis, partisipasi aktif rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Nilai-nilai ini penting untuk menjaga sistem demokrasi yang responsif dan efektif. Demokrasi membantu melindungi kepentingan rakyat dan menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang aktif bermusyawarah, menghargai pendapat, dan
mencapai mufakat menunjukkan bahwa demokrasi adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Pertemuan ketujuh. Kemudian di pertemuan ketujuh ini melakukan kuis yang membahas tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga membahas persiapan untuk UTS yang dimana membuat tugas video berkelompok. Pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 hanya melakukan absensi dan batas akhir pengumpulan tugas video berkelompok. Pertemuan 9. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia menekankan pembentukan masyarakat adil dan sejahtera melalui program bantuan sosial, peningkatan kesejahteraan, inisiatif ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan kelompok rentan. Keadilan sehari-hari menciptakan lingkungan harmonis dan memberikan kesempatan serta bagi semua untuk berkembang. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti kesetaraan dan penghormatan penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan akses yang adil terhadap fasilitas dan peluang peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial meliputi pengawasan hukum, pelaporan pelanggaran, kampanye perubahan positif, dan partisipasi dalam proses hukum. Pertemuan 10. Penerapan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, saling menghormati, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari memperkuat persamaan dan mengurangi konflik setiap individu, berperan penting dalam membangun moralitas bangsa dengan mengamalkan Pancasila, yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Implementasi Pancasila oleh individu memperkuat persatuan dan moralitas menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Pancasila menyatukan perbedaan agama, suku, budaya, dan ras. Tanpanya bisa timbul konflik, pelanggaran HAM, kewenangan-kewenangan, ketimpangan sosial, dan penurunan moral, seperti kerusuhan, diskriminasi, rezim otoriter, ketidakadilan ekonomi, dan perilaku tidak bermoral. Pertemuan 11. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi panduan utama dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan nilai-nilai yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945. Sendiri adalah dokumen hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggara negara. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa, tetapi tetap menjaga konsentrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Memadainya nilai DPD dapat mengakibatkan aspirasi daerah yang tidak terwakili dan baik, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan daerah. Konstitusi berperan dalam membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak warga, dan mengatur struktur negara secara jelas. Peraturan tertulis dalam konstitusi bersifat formal dan mengikat, sedangkan norma dan konversi tidak tertulis lebih fleksibel dan dapat beradaptasi. Pertemuan 12. Pancasila dengan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan relevan dalam konteks global karena mendukung perdamaian dan keadilan universal. Indonesia memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dunia melalui diplomasi Pancasila yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi dalam Pancasila, menguatkan respon terhadap tantangan globalisasi. Diplomasi multilateral melalui negosiasi antar negara untuk kesepakatan global. Indonesia berperan aktif dalam mediasi konflik dan dialog antar budaya. Pertemuan 13. Kepemimpinan berbasis Pancasila menekankan integritas, keadilan, dan kebersamaan. Penelitian kasus menunjukkan bahwa pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat. Namun, tantangannya adalah menjaga konsistensi dalam integritas serta beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan aktif. Pemimpin yang mengusung nilai-nilai Pancasila penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur, memperkuat persatuan, dan menyeimbangkan antara spiritual dan material. Manfaatnya termasuk pengambilan keputusan yang adil, penghargaan terhadap HAM, musyawarah untuk mufakat, serta memperkuat identitas nasional. Pertemuan 14. Mahasiswa berperan penting dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam membangun nasional.
terutama dalam inovasi, advokasi, dan implementasi praktik berkelanjutan seperti keadilan sosial dan semangat kebersamaan. Pertemuan 15. Di pertemuan 15 sama seperti pertemuan 7 yang dimana melakukan kuis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa memahami materi yang disampaikan di setiap pertemuan. Pertemuan 16. Pertemuan terakhir ini mengumpulkan tugas video mandiri dan absensi terakhir di semester 2. Tidak terasa sudah berakhir semester genap kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di semester yang akan datang. See you next.